Qadarullah wa rahmatullah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali bisa hadir di pengajian pertama di tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan awal yang baik. Mudah-mudahan berkah hijrah di Nabi, Allah menghijrahkan kita dari yang tidak baik menjadi yang baik. Melanjutkan pengajian bulan lalu, yang mana bulan lalu terus menjelaskan bahwa orang yang layak sunuzan indaka azamatan, bahwa masalah diawali dengan masalah ciri-ciri hati yang mati. Terus Allah mengatakan dari layak sunuzan indaka azamatan tasuduka anusuni billahi ta'ala fa inna ma arrafa rabbahu istasghara bi janbi harami dan baru, bahwa dosa sebesar apapun dosa jangan sampai menghalangi baik sangka kita kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, jangan sampai kita jadi suuzon kepada Allah. Harus tetap husnuzon bahwa ini akan diampuni. Cuman cirinya orang yang diampuni dosanya adalah dia pasti bertobat. Jadi bukan tobat yang membuat kita diampuni dosanya, tapi dosa kita yang diampunilah yang membuat kita jadi tobat. Jadi kadang ada orang ngomong, mumpung masih muda atau nanti aja ngaji, sholat, kalau udah tua baru tobat. Sekarang senang-senang aja dulu, nanti tobat. Nah, orang yang seperti itu justru kalau diampuni oleh Allah dosanya itu nanti akan tobat. Jadi bukan tobat yang membuat orang diampuni dosanya, tapi diampuni dosanya itulah oleh Allah yang membuat dia jadi tobat. Orang tobat tina naon ieu? Tina ninggalkeun sholat. Dengan cara ketika kita sudah benar-benar mau memperhatikan sholat yang sekarang kita perhatikan, yang dulu bolong sudah kita tambalin, kodolin sedikit demi sedikit. Nah itu salah satu ciri tobat kita dalam hal itu Allah terima. Itu namanya tidak mengandalkan sifat maha mengampuni Allah. Jadi ulah abong-abong Allah maha ngahampura, hayo bae dosa. Oke, cara dihampura. Justru ciri kamu diampuni Allah itu kamu mau bertobat. Bukan bertobat dulu baru diampuni, bukan sebenarnya. Secara hakikat bukan ditobat dulu terus diampuni, tapi diampuni dulu oleh Allah baru mau tobat. Maka ciri orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, dia mau bertobat. Mun aya jelema ngomong engke bae tobatna can diampura ta dosana. Berarti belum ada pengampunan dari Allah kepada dia. Karena dia belum mau tobat. Malah engke bae cenah gitu. Engke bae geus 60 tahun, geus kadang-kadang aduh karat. Jadi sebesar apapun dosa, jangan menghilangkan atau jangan menghalangi terhadap baik sangka kita kepada Allah. Sebab orang yang ma'rifat kepada Allah, yang kenal kepada Allah, akan dianggap kecil dosa itu. Karena apa? Lebih besar ampunan Allah. Cuma tadi cirinya orang yang diterima tobatnya atau diampuni dosanya itu adalah dia mau bertobat. Jadi bukan tobat dulu baru diampuni dosa, tapi diampuni dosa dulu oleh Allah, baru orang itu bertobat. Kalau ada orang yang bertobat, diterima apa enggak dia tobatnya? Kalau dia sudah mulai baik, mulai bertobat atas dosa dia itu, berarti cirinya dia sudah diampuni. Kalau yang belum, mengandalkan nanti aja, ya itu berarti belum diampuni. Karena dia belum mau bertobat, berarti belum mendapatkan pengampunan dari Allah. Diteruskan kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, la saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil kalau dibandingkan dengan sifat adil Allah. Kalau dihadapkan dengan maha adilnya Allah, dosa kan leutik. Sebaliknya, tidak ada dosa besar kalau dihadapkan dengan fadl anugerah dari Allah. Dosa eta aya leutik kayak gede. Dosa kecil itu apa? Ulama banyak mengatakan dosa kecil itu yang tidak dijelaskan secara tersurat oleh Al-Quran ancamannya, itu dosa kecil. Al-jarimah allati la wa'ida fiha minal Quran wala minal hadis. Dosa yang hukumannya itu, ancaman atas pelakunya itu tidak dituliskan tersurat dalam Quran maupun hadis, itu dosa kecil. Kalau dosa besar sudah dituliskan tersurat dalam Quran maupun hadis, ancaman bagi orang yang melakukan itu. Seperti musyrik, jelas Quran menyebutkan tidak akan Allah itu maha mengampuni kecuali dosa musyrik. Terus berzina, jelaskan dalam hukuman az-zaniyatu waz-zani dalam surat An-Nur, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Terus mencuri,
Quran menyebutin as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Terus apalagi namanya judi, main slot, ini dosa gede ta, menang itu dosa gede. Ini seureunang kayak moal. Judi itu sudah ditetapkan hukum aku dosa gede teh laga gabak. Acara masang analitik sarua, masang analitik masang gede ya. Itu sudah ancamannya jelas dalam Quran. Terus minum arak jelas. Mengundi nasib. Sarua juga macam judi lah mengundi nasib. Itu dosa-dosa yang sudah disuratkan, dijelaskan secara tersurat langsung. Hukuman-hukumannya atau ancaman-ancamannya oleh Al-Quran maupun hadis itu yang disebut dosa besar secara klasifikasi. Tapi ulama tasawuf mengatakan dosa itu nggak ada yang kecil kalau dilihat siapa yang kita dosain. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang udah ngasih kita segala-galanya, yang udah memberikan kita banyak rahmatnya, banyak nikmatnya. Yang seperti itu kok didosain, ya tetap gede meskipun kecil. Ngelihat siapa yang didosainnya. Hakikatnya, makanya kata ulama tasawuf, hakikatnya dosa itu tidak ada yang kecil. Kalau dilihat siapa yang kita dosain. Dari ngomong dosa maka biga-buga kan? Coba ngacung sang terbuka dosa di dia. Bukan, justru sebenarnya yang paling harus merasa banyak dosa ya kita. Kenapa habis sholat disuruh baca istighfar? Habis sholat, bukan habis judi, habis sholat. Tetap harus baca istighfar, diajarkan oleh Nabi 3 kali minimal. Karena sholat orangnya buang lain kos gitu, yang dikarepkeun ku Allah teh. Mungkin secara rukun syaratnya sudah terpenuhi, tapi ingatnya apa enggak? Aya nu ingat tapi rukun syaratnya itu beres. Aya nu teu beres kabeh. Yang tinggal lauduna jeung lain-lain. Maka ketika pun kita berbuat yang menurut kita ini sudah baik, tetap harus diistighfari. Karena bisa jadi bukan yang seperti ini yang dikehendaki Allah itu sebenarnya. Apalagi yang jelas-jelas dosanya. Nah, tidak ada dosa kecil apabila dihadapkan dengan sifat adil Allah. Allah itu punya sifat al-adil, maha adil. Kalau adil itu kan berarti seolah-olah sesuai dengan haknya, ya. Sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keharusannya, adil. Tidak ada dosa kecil kalau dihadapkan dengan keadilan Allah. Idza zaharat sifatul aliyah baqalat a'malul amilin. Kalau yang dizohirkan oleh Allah itu sifat adilnya, maka batal semua amalnya orang yang beramal, apalagi yang enggak. Kita sholat, kita puasa, kita ngaji, kita bersedekah, kita baik sama orang tua, kita baik sama keluarga, pokoknya segala bentuk kebaikan kita, kalau dihadapkan dengan sifat adil Allah, nggak ada apa-apanya. Karena ketika kita nuntut, ya Allah, saya sudah sholat nih. Nuntut aku misalkan dari sholat itu. Terus menonjol datang sifat keadilan Allah, dihadapkan dengan sifat keadilan Allah, kata Allah, lu bisa begitu dapat siapa? Kita bisa sholat, bisa ngaji, dapat siapa? Dapat Allah kan? Dapat Allah, jadi apa haknya kita nuntut dari apa yang sudah kita kerjain? Jadi seolah-olah nggak ada amal kita tuh nggak ada, karena dari Allah kok. Itu kalau dihadapkan dengan sifat adilnya Allah, maka nggak ada orang masuk surga karena amalnya tuh nggak ada. Kalau dihadapkan dengan maha adilnya Allah, sifat adil Allah. Kalau kita sudah berbuat, udah kerja, digaji, adil tuh ya, udah kerja digaji, kita udah sholat misalkan, terus Allah kasih pahala. Wong sholatnya dari Allah juga kok, bukan dari kita. Tangan orang naik sholat saha? Allah yang bisa bikin kita ngerti sholat itu begini loh, ya Allah juga gitu. Jadi amal orang teh namun dihadapkan dengan sifat adilnya Allah. Lalu kita merasa berbangga karena udah nyantunin yakin 90 juta misalkan. Eta cenah duit sia teh saha? Duit sia teh aing. Ya Allah teh ada ujungnya. Jadi kalau dihadapkan dengan sifat baru, nggak ada perbuatan baik kita tuh nggak ada. Karena semua dari Allah. Kita nggak berbuat apa-apa sebenarnya. Gerak kita yang digerakkan oleh Allah. Hati kita jadi pengen ngasih, yaitu Allah yang menggerakkan. Kalau dihadapkan dengan sifat adil Allah, maka Allah tidak menghadapkan kebaikan kita dengan keadilannya. Tapi kebaikan kita itu dihadapkan dengan rahmatnya, dengan fadlnya, anugerahnya.
Kalau dihadapkan dengan keadilan, amal orang itu, dan berjelma bisa berbuat itu, beramal baik itu nggak ada. Makanya benar dikatakan kata ulama, nggak ada orang masuk surga itu karena amalnya, karena rahmat Allah itu. Tadi kan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun dalam Al-Quran. Masuklah kalian ke dalam surga atas apa yang kalian kerjakan ketika di dunia. Kata ulama itu bukan tiket masuk kita ke surga, bukan apa ya, bukan sesuatu yang menjadikan opsi kita jadi masuk ke surga. Kan surga itu loba, ada 8. Surga itu ada 8, ada Firdaus, ada Aden, ada Ma'wa, banyak loh. Nah amal ini nanti fungsinya mengkualifikasi kita ini pantasnya di surga yang mana, begitu. Bukan masuk surganya. Masuk surga, ya, asup kamu sholat ya, asup kamu sholat. Kan bayaran, bayaran, tiket masuk, asupnya sahabat. Ngan jalan makan kan ayah diharap, ya, kami di musola kabe, nu maut ya, nu maut, ulah nyolatkan cina di musola Al Mustafa, Mas Akrom, nelpon saya, nelpon yang lain dan lain-lain. Katakan kabe asup kamu sholat, itu yang diundang, yang tidak diundang masuk semua ke situ. Tapi yang ditempatkan di depan, kan bagaimana amalnya kan? Bagaimana kekuatannya, bagaimana ilmunya, bagaimana ketokohannya, mungkin. Jadi lain kata amal orang teh geusnya kata orang teh di surga nomor baraha yang ke lain asupna lain asup kamu sholat teh lain. Jadi adanya amal baik kita itu untuk mengkualifikasi, membagi-bagi orang bakalan cicingna pantasna di mana. Apa di Firdaus, apa di Ma'wa, apa di Aden gitu. Apa di Jannatul Naim. Itu amal, fungsinya amal. Kalau masuk ke surganya itu bukan karena itu. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya posisi orang di mana kan gitu. Maka kita banyak-banyak beramal itu bukan buat masuk surga. Kalau masuk surganya rahmat Allah itu. Tapi untuk menempatkan kita nanti, kalau iya oleh Allah diberikan rahmat masuk surga, mau ditempatin di mana? Maka kan ada banyak keterangan mengatakan ada satu surga yang khusus dimasuki melalui pintu itu adalah orang-orang yang suka puasa. Ayat. Berarti puasa dia tuh yang menempatkan dia masuk dari situ. Berarti dia ada keistimewaan tarina puasana sehingga jangan asup di pantoetan nu batur teu bisa asup dirinya. Jadi amal adalah untuk menempatkan kepantasan kita, kualifikasi kita ya, mencerek eta teh mah dibagi gitu di mana ieu engkena. Ari asup nama teh kos tadi lah. Ari asup nama kamu salat, nek ustad menang asup kamu salat mah. Nek jelema bergajul menang asup kamu salat mah. Asup nangan ke posisina nek dihareup tah ditukar barisan kadua apa katilu tah eta dipengaruhi. Oh iya mah kiai misalkan diharap jadi tak imam. Diharap katanya imam ditukar. Oh iya mah jelema biasa misalkan. Itu yang membedakan adalah amal di surga teh. Nek nu pangaluhuran tah, nek nomor 2 ke nomor 3 ke paribasana. Itu adalah amal yang menentukan. Tapi masuk ke dalam surganya bukanlah amal. Pertama adalah rahmat Allah. Karena kalau tiket masuk adalah surga, surga itu adalah amal. Amal orang tadi itu lalu dibanding dihadapkan dengan sifat adil Allah yang nggak pantas. Nggak pantas sholat yang begitu lalu menjadi tiket masuk buat masuk surga. Sholat lagi. Kok itu kan sedih diceritakan mah. Sholat orang mah nangis alhamdulillah baik gitu. Rahmat Allah. Kata udah alhamdulillah ansana jangan jore-jore ya. Nggak pantas. Kalau mau adil begitu. Kalau mau adil. Maka itu tidak dihadapkan dengan sifat adil Allah, amal orang teh. Dan itu dari dosa gitu. Nulut kabeh gede. Lamun dihadapkan dengan sifat adilnya Allah. Kalau sifat adil Allah yang ditampakkan maka batalat a'malul amilin, batal semua kerjaan orang-orang yang bekerja, amal orang-orang yang beramal. Karena kalau adil itu berarti kita berbuat lalu Allah memberikan pahala. Perbuatan kita juga dari Allah juga, bagaimana mudah minta balasan, minta gaji dari bahasan. Padahal apa yang dia bisa kerja itu dari Allah juga. Jadi batal, kebaikan semuanya batal. Kalau dihadapkan dengan sifat adil Allah. Wala kabirata idza wajah kafarlu. Dan nggak ada dosa besar. Tidak ada dosa besar kalau dihadapkan dengan anugerah Allah. Pasti lebih gede. Fadl Allah tuh. Makanya betulnya lain ganjaran, fadl, anugerah. Anugerah itu ibaratnya kita kerja sedikit, dikasihnya banyak gitu anugerah. Atau bahkan kita ngambil tetap dikasih. Lalu dosa gede lalu dihadapkan dengan fadl Allah, anugerah Allah. Karena sebesar apapun dosa manusia, dosa makhluk, ketika dihadapkan dengan fadl Allah, anugerah Allah kalah semuanya.
Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ucapkanlah Muhammad atas anugerah dari Allah, wa rahmah dan rahmat dari Allah. Fa bidzalika falyafrahu. Sebab itu bergembiralah. Kalau gembira kan berarti senang ya. Terus senang sama Allah. Nah, tidak ada dosa yang kalau dosa itu kan pasti balasannya nggak senang. Kalau dosa itu kan balasannya berarti neraka segala macam kan gitu kan. Itu bukan kesenangan lah. Kalau dihadapkan dengan fadl Allah, nggak ada yang nggak senang, tuh nggak ada. Harusnya senang. Jadi HDKB bahagia kalau dihadapkan dengan fadl Allah. Maka nggak ada dosa besar. Sebesar-besarnya dosa besar tidak akan jadi besar kalau dihadapkan dengan anugerah fadl terus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, in wada'a alaihim adlahu lam tabqa lahum hasanatun. Kata Imam Yahya bin Mu'adz, apabila Allah memberikan kepada hamba itu adalah sifat adilnya, sifat adilnya kumanehna ku Allah, ku Allah dibikin kepada hamba-hambanya dihadapkan, maka lam tabqa lahum hasanatun, tidak ada kebaikan bagi mereka. Kabeh salah. Kabeh salah, lamun dihadapkan dengan sifat adil Allah. Oh, kita sholat, nggak sholat nama, tapi sholat eta lain dimaksud ku Allah, ya salah deh udah. Cik Allah kudu kieu, ini sholat, tapi kudu kieu teh rinci, karena kos gitu bener tante. Ya kan, jangankan sama Allah, sama kita sendiri juga kebacan. Allah nyuruhnya kita baik, tapi baik yang ikhlas. Yang paling ikhlas kan? Kayaknya kan orang, nggak ada orang ngomong 2000 kali guys, saya sudah ikhlas ya Allah. Ya mungkin hanya ingat kene eta. Orang hari tahun kasih atuh nggak bisa anu tahun kamari mere ikhlas orang. Tahun kamari masih ingat kene kan berarti. Ya ikhlas masih ingat kene. Jadi nggak akan tersisa kebaikan kalau kita dihadapkan dengan sifat adilnya Allah. Kehadiran orang terlalu mulai. Sebaliknya, wa inna lahum fadluhu lam tabqa sayyi'atun. Kalau mereka semua para hamba itu mendapatkan anugerah Allah, maka nggak akan tersisa satu kejelekan pun. Semuanya baik. Eleh ku sifat fadl Allah. Maka ada satu doa yang biasa dibaca oleh khotib ketika khutbah Jumat. Itu doa yang dibacakan oleh Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, mursyid pertama thariqat Syadziliyah. Karena Al-Hikam ini adalah Syadziliyah. Ibnu Athaillah As-Sakandari punya guru namanya Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi bergurunya kepada Abil Hasan Asy-Syadzili. Jadi secara runtutan mursyid ketorikotan, Imam Ibnu Athaillah ini adalah yang ketiga dalam urutan di mazhab tarekat Abu Hasan Asy-Syadzili atau Syadziliyah. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili menciptakan satu doa yang sering dibaca kalau sering merhatiin khotib lagi khutbah, cuman yang setiap kadang-kadang ada yang baca. Allahumma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanati man abghadta. Itu petikan doa Abu Hasan Asy-Syadzili. Ya Allah, ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Jadikanlah kejelekan saya, kejelekan kami, kejelekan orang-orang yang engkau cintai. Kalau udah cinta, jelek sejelek apapun bagus aja. Kita minta sama Allah nih, kita ya berbuat salah, tapi Allah salah saya ini jadikanlah kesalahan orang-orang yang engkau cintai. Jadi kalah sama cintanya Allah, salahnya itu. Kalau yang dia cinta, saya jore-jore, nah bagus baik. Atau ngaranna ge bohong, cek batu teh sedek kasih tanya hidung jore pendek hirup deh. Atau ari bohong. Cinta itu buta begitu. Saya jelema ngomong jore. Tapi ari geus bohong. Bagus baik nu aya. Kesalahan-kesalahan orang yang kita cintai itu kan minimalnya ditoleransi ke orang kan. Orang bisa galak ka batur, kayak maling ya maling, digebugan. Ngedekat paeh batur digebugan. Kesal-kesal. Karena apa? Karena yang melakukannya bukan orang yang kita cintai. Bahkan kita nggak kenal sekali. Nggak kenal sama sekali kan. Tapi kita saya tinggal karena anaknya, katanya wah maling, ini nggak jual sawah. Datang ke Haji Sobri, minta tolong. Pangkaluar itu nggak jual sawah, nyepak di sisi imah. Kuno neta. Punya ngajan bolon genya namanya ambil lah pokoknya. Karena dia apa-apanya kita memaklumi lah. Ketika yang melakukan itu orang yang kita cintai. Nah sama kita pun berdoa kepada Allah seperti itu. Abu Hasan Asy-Syadzili, ya Allah, ketika pun saya berbuat salah, jadikan kesalahan saya ini kesalahan orang-orang yang engkau cintai, sehingga mudah untuk dilupakan, untuk diampuni.
Teguru mentak mesti hampura. Ya Allah ngesesep. Cuma kita harus mikir, orang yang dicintai Allah itu kalau berbuat salah kayak gimana? Lain sebarang jelema kan, atau mesti cintai ku Allah. Itu kan boleh mau jelema biasa-biasa kan? Kejelekan kami, kesalahan orang-orang yang kau cintai. Jadi meskipun salah, minimalnya maklum, ada pemakluman. Lalu diampuni oleh Allah. Seperti disebutkan Nabi siapa? Adam. Nabi Adam itu salah. Disebutkan wa aso Adam rabbahu fawaha. Aso disebutkan. Aso itu maksiat, menyalahi perintah lah gitulah. Aso itu. Maka ketika kita maksiat, berarti kita menyalahi perintah. Udah mulai itu kata berarti. Dan maksiat itu artinya menyalahi perintah, maksiat. Bahasa Arabnya. Wa aso Adam rabbahu fawaha. Itu disebutkan Allah. Maksiat Adam itu kepada Allah, kepada Tuhannya. Tapi karena Allah mencintai Adam, iya benar Adam itu diusir. Adam diusir, tapi memang diusir di bekalan. Atau lain diusir nggak ada kata mah? Kalau kita pesantren, mukolot, mah di bekalan nih. Saya udah diimah, tapi di bekalan lain diusir nggak ada kata. Hanya bahasa kasarnya kan diusir. Tapi di bekalan ku Allah. Di mana bekalan eta di antara ya Adam melakukan maca ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu di bekalan eta ku Allah. Ya ngusir ongkos tapi makalah. Atau lain ngusir kan sebenarnya karena Allah cinta kepada Adam. Beda jeung jurik iblis. Diusir sarua tapi jadi bukan Allah. Mah diancam ke Allah. Awas ya. Kalau siapa yang diangkat ke nebikan ka kiamat karek tae. Tapi dari jeung neraka jeung sagala ikut kepada engkau. Malah diancam ke Allah. Beneran tapi diusir. Tapi Adam mah karena apa? Karena Allah mencintai Adam. Adam orang makhluk yang Allah cintai. Meskipun salah, ya salah. Tidak disebut tidak salah, salah. Allah sendiri yang ngomong fasol. Tapi karena dicintai oleh Allah, memang lagi dikeluarkan di surga. Tapi kalau di bekalan, perhatian Allah. Sampai Allah mutus Jibril, besi Adam hayang naon, bebeja Adam cah yang dahar sebenarnya. Karena di surga mau hayang dahar langsung nyampak ayat, tinggal ngawak Tuhan. Begitu di bumi hayang dahar ku Jibril dibere, iya cina ngeureun teh benih pare cek urang. Pada ada sebenarnya benih gandum. Kenapa mau makan dikasih ini? Ya ini bukan di surga Adam. Ini di bumi. Dihandap ya pun. Ya lamun hayang untuk waktu bisa langsung ngawat. Kudu melak lah. Coba hayang dahar melak lah. Di semua di urusan di Sirama di Waluku makanya cerita kebo cina baheula bisa ngomong kebo eta. Ya, gara-gara bisa ngomong ku Nabi Adam. Karena kau ngawaluku beri kebo teh aju untuk nurut disabet kan dipecut kan mau ngomong aing sakieu doang geus dipecut sieu dosa ka pangeran tadi nanaon keun aju kebo ada ngomong waduh bahaya kebo ngomong malu ya Allah berenya udah bisa ngomong nah saat eta teu bisa ngomong deui ka kuali lipuh cerita tadi punya cerita di Al-Bidayah wa Nihayah hayang barang geus ngahuap kan ngahuap geus jadi roti ieu geus ngahuap eta roti hiber geus sumut hiber udah kok bisa kieu Jibril da eta bahwa di dieu teh capek kita jeung anak turunan maneh bahwa hidup di dunia itu capek mau makan aja capek tapi dengan dari capek itu yang benar ya yang dalam ridho Allah itu Allah kasih pahala yang bukan main besar capek nah kurang ngagain kan bisa main dari baik kan ku saking harus ada usaha beda tuh dengan di surga. Nah itu karena Adam meskipun berbuat salah, tapi orang yang dicintai oleh Allah. Maka sana jangan salah, kesalahannya dimaklumi, bahkan dibekalan. Maka dosanya Adam saat itu bukan seperti dosa orang kuali. Dalam coba lihat dari dosa itu, katakanlah itu dosa. Dari dosa itu lahir ayat makhluk Allah, ayat jelema, ayat orang kuali di dia. Dari salahnya Adam kan di awal kami ini. Ayam 10 Muharram orang bisa nyantuni yatim. Itu dari salahnya Adam. Mun Adam baheula kesalahan mulai santunan yatim ku ribuan. Orang bisa ngarasakeun anu ieu itu boga pamajikan, boga anak, keluarga, bermasyarakat, ketemu orang-orang baik. Misalnya eta dari buah salahnya Adam dulu makan buah kuldi. Hanya diusir. Dia belum ngomongnya diusir, mulai di dia.
Betapa kesalahan seorang yang dicintai oleh Allah tetap bermanfaat bagi yang lain. Sering dengar cerita ulah jauh-jauh lah, sejarah Banten. Dari bagaimana Raja Banten dari pertama sampai kemudian timbul perpecahan, kan? Para saya ya turunan, sehingga nyieun deui. Atau dulu zaman Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah kan termasuk negara kerajaan paling besar setelah Islam tadi di dalam sejarah Islam itu ketika timbul perpecahan lalu hancur ayah keturunan pindah karena pecah dia tadi pindah ke Spanyol, akhirnya bikin kerajaan di Spanyol namanya Abdurrahman, yang terus oleh salah satu ulama di kita dipakai nama anaknya Abdurrahman Ad-Dakhil. Siapa Abdurrahman Ad-Dakhil itu? Abdurrahman Wahid. Itu sebenarnya bapaknya menamai dia itu Abdurrahman Ad-Dakhil, mengikuti Abdurrahman yang keturunan Bani Umayyah. Karena anak raja maka datang ke Spanyol jadi raja dari didinya. Ad-Dakhil itu orang yang pelopor lah gitu, pembuka. Cuma kita lebih kenal dengan sebutan Gus Dur. Jadi ngaranti bapaknya Abdurrahman Ad-Dakhil. Bukan karena bapaknya Wahid namanya, jadi populer Abdurrahman Wahid. Orang nama lahirnya Abdurrahman Ad-Dakhil. Berhubung yang anak kiai dipanggilnya Gus, disebutnya Gus Dur. Jadi kesalahan orang yang baik tetap punya manfaat. Karena diampun dimaklumi Allah. Jadi jadikan kebaikan kami, kesalahan kami, kesalahan orang yang engkau cintai, sehingga mudah untuk dimaafin. Walatat al-hasanatina hasanatina abghadta. Dan jangan jadikan kebaikan kami, kebaikan orang-orang yang engkau benci. Kayak di pika hewan mah. Bagus naon kelakuan batur, mun urang hewa kanyana kan hewa bae lah ya. Tidak objektif nantinya. Kalau mengkos itu segala kebaikan kita dinilai sebagai kebaikan, tidak dinilai sebagai kebaikan, karena kita dibenci oleh Allah. Kalau sampai ini gunaan kan? Itu doa sedikit tapi mencakup semuanya. Makna jero itu. Karena kalau ngelihat dengan ridho, wa ainur ridho an kulli aibin kalilah, lakin ain sukhti tubdil masawi. Kalau dilihat dengan mata senang, yang jelek pun bagus. Tapi kalau dilihat dengan mata yang penglihatan yang tidak baik, hewa, pandangan benci, maka yang baik pun tidak akan jadi baik. Kumaha cara pandang orang. Karena orang manusia itu subjektif kan secara sifat. Maka kalau orang baik, orang hadir, orang minta bagi orang yang mencintai kita nggak perlu nerangin kita tuh gimana. Kita nggak perlu ngasih tahu saya tuh begini. Orang kalau udah cinta sama kita, mau kita jelek, mau kita baik, tetap begitu, nggak bakal berubah. Jadi tidak penting menjelaskan siapa kita kepada orang yang mencintai kita. Karena meskipun kita jelek, di mata dia tetap bagus. Dan tidak perlu menjelaskan diri kita kepada orang yang benci sama kita. Karena sebagus-bagus orang ceknya nama jauh baik. Kita baik normalnya. Tidak perlu menjelaskan. Biar orang lain menilai pun, karena memang penilaian orang lain itu bukan apa yang kita harapkan. Kan orang kan sebenarnya berbuat baik biar dilihat baik sama Allah. Kata batu untuk ngomong non-los. Nyana ngomong hade, mau nambah iya kak orang, nyana mau ngomong joret, mau ngagang. Harus seperti itu harusnya. Tapi minta kau ngomong supaya sesuai dengan doa yang dibacakan oleh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, bahwa ya Allah kejelekan saya jadikanlah kejelekan orang-orang yang engkau cintai sehingga mudah untuk engkau ampuni, dan jangan jadikan kebaikan saya kebaikan orang-orang yang engkau benci, karena nantinya nggak akan ada artinya. Faisan layan tahu mal bukti minka, wal isaatu la tadurru mal hubbi minka. Karena kebaikan kita, kebaikan saya ya Allah nggak akan ada manfaatnya kalau engkau sudah benci. Tapi kalau dan begitu sebaliknya, kejelekan saya nggak akan berdampak negatif apapun kepada saya kalau engkau sudah cinta. Itu munajatnya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Jadi kalau malam lihat munajat itu. Banyak bahasa-bahasa begitu, itu bahasa tingkat tinggi yang sering kita dengar, yang itulah yang ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim wa habli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzanbi.
ka surga teu pantes, ka neraka embung. Orang-orang geus kolot, geus dewasa, geus berumah tangga, tapi tetap minta duit ka kolot geuning bae. Cek urang teh. Sebenarnya mah izin sih, Pak, tapi kemarin tuh gitu. Kemarin tuh izin sebenarnya, Pak. Kemarin tuh. Eta. Suatu itu semacam eta. Ilalah story teh. Izin dari ngomong izin, makanya kemarin tuh. Dibere kan kolot lagi dibere sih. Sengaja ngomong siapa nggak ka aing. Gitu. Tapi tetap dibere teh kolot kan. Dibere bae. Punya apa situ kan. Itu baru dari orang tua kepada anak loh. Sedangkan nyaahnya Allah eta ribuan kali lipat daripada itu. Daripada eta. Jadi harus pintar ngerayu kepada Allah. Ya Gusti, kula teh bisa sakieu. Namun kurang, yang memang sakieu bisa leuwih syukur tidak ka kita Gusti. Ini bahasa kita coba ngarang dikan dengan ngarayu dikan. Coba ngarayu ke pangeran. Puting-puting udang tahajud. Minta ke Allah dengan bahasa-bahasa rayuan. Bahasa orang begini, anggap bae eta kabogoh. Tapi bahasa-bahasa seperti itu. Itu bahasa tingkat tinggi para wali-wali Allah tuh senang berdoa tuh dengan begitu. Untuk tok mau, ya Allah nyaho meureun. Aduh baik mah. Oh seni mah pas itu mah. Kadang-kadang dengeun nyaho meureun. Aduh, ada cek Allah apa itu nyaho lain gitu. Tapi dengan bahasa-bahasa begitu. Nggak langsung nggak to the point kan. Panjang mah gampang terlalu tok mah ngejawab ngomong kudu ngalapah gedal gitu. Diperhatikan sebenarnya orang dengan acara-acara formal jelema geus ngawinkeun ya meme akan nikah aya serah terima kan aya nyerahkeun aya narimakeun eta ekos itu tah basa-basi wae tapi penting itu supaya lebih tertanam lebih nancep lah kana hati lebih siap orang itu lebih dihargai gitu. Itu langsung guys saya nikahkan anu bisa bergerak dasar tuh ujung-ujungnya nyatu. Itu ada bahasa seperti itu orang-orang soleh orang-orang para wali-wali Allah itu begitu kalau ngomong ini namanya munajat bercengkrama lah lain ngomong lah makanya bahasa begitu bukan doa disebutnya munajat kategori doa kene asupna maka doa kene, cuman bahasanya lain. Disebutnya munajat. Jadi munajat kalau nggak doa. Nggak doa mau nggak doa. Bisa saya pakai bahasa Arab, pakai bahasa orang, anggapnya orang ngarayu pamajikan orang bahwa kita terbobogohan teh. Ilahi kam min ta'atin banaitu wa halatin. Sidatu hadam i'timadi alaiha. Aduka bal aku lagi apa bukan. Bahasa-bahasa munajat dari orang-orang soleh, para wali-wali Allah, orang yang makrifat kepada Allah. Yang begitu lebih dikenal dengan sebutan munajat, ngobrol. Kata mental itu. Maka tadi kan ada bahasa, kita sudah berbuat kalau begitu. Lalu kita nuntut kayak pahala misalnya. Tadi tetap kalau dihadapkan dengan sifat adil Allah itu kan gak pantas. Kalau kita bisa sholat itu dari Allah. Tapi kan cik Allah orang kudu ngadoa aku mah tuh. Tak eta bahasanya gitu. Kan teman-teman Pak. Coba ilahi lastulil firdausi Allah. Ya Allah, saya masuk surga mah pantas. Tapi ke neraka mah enggak mau. Meta lain eta. Sebenarnya meta kan? Tapi bahasanya gitu. Bahkan sampai ya Allah, minta kula yang masuk ke surga, kula kana neraka. Itu mentanya. Itu bahasa minta tapi dalam. Bang tadi tuh di bebek. Mana ibarat geus kebelang mah? Dobah kasadenya. Ayo jalan ngahutang ka urang ngeunjeuman duit bayar hese ngeunjeum deui nya teh aduh sih lah kamari ge emang ge bisa kamar itu urang minta tulungna gitu. Kan kata urang ge anu tadi nanti marah ya yang kesel kan leuleus. Mereka nggak minta, ini sama doa itu doa, tapi tidak minta tok mau langsung gitu doa bahasa itu. Kalau mereka jero-jero nama yang surga, jero-jero nama, nanti itu bahasana. Karena apa? Mereka mempertimbangkan, oh sholat saya juga dapat Allah, puasa saya dapat Allah, ibadah saya juga dapat Allah. Masa saya minta nggak pantas sama? Maka itu minta. Tapi Allah satu sisi mengatakan, ud'uni astajib lakum di Quran. Berdoalah kalian kepadaku, nanti aku akan ijabah.
Orang minta izin, Allah nitah tapi nitah minta. Maka timbul pertanyaan anak takos itu bahasanya ya Allah, karena mereka embung, sana jangan sudah datang ke sini. Kau itu tak bahasa. Karena tadi itu ya, meminta langsung itu pantas amat. Tapi satu sisi ayat itu minta, bersih kau jatuh butuh. Padahal orang butuh kepada Allah. Ya Allah tempat bergantung semua makhluk, berarti semua makhluk butuh kepada Allah. Nah hari minta asa pantas, ngaraba awak gitu. Ngaraba awak. Orang waktu tukang minta itu ngaraba iyo. Minta bae pada sakit gitu lagi. Terus jangan pas gitu mata. Kehilangan kita minta. Tapi munajat mah kudu kan. Ya Allah merintahkan supaya ngadoa. Makanya nang ngadoa. Nang doa itu situ kan ngomong. Jadi kos ngobrol. Terus anu ngobrol. Aku sales dengan dagangan hayang laku, pan dari tah meuli langsung. Pak beli dong Pak. Iya, aing sibuk teh kan cici. Tapi lamun deketan ngobrol naon gitu kan. Masalah naon. Mungkin ujung-ujungnya ya siapa tahu berminat gitu. Itu ilmu itu begitu harus begitu sama Allah. Kenapa sama manusia kita bisa begitu sama Allah? Enggak. Itu trik bahasa cara orang-orang ahli-ahli Allah ketika meminta kepada Allah. Mereka malas-malas minta embung sebab tadi ngarab Allah. Nggak pantas. Gitu. Tapi satu sisi Allah merintahkan. Kalau kita nggak ngadoa kayak nggak butuh. Justru Allah itu paling senang kita minta. Allah tuh senang makin dipinta Allah makin senang. Nah orang kudu ngerti kayak gitu. Kalau nggak seperti itu kan, batu ya, wis butuh nama maka dia baik. Cek jalan mati ata. Kalau gede mah isin kan, isin gede ya mah. Maka kumaha carana gitu. Terus tadi baik kapolot, nah tadi minta dari di benteng. Kita kebetulan banyak kan mikir, nu mikir mah gitu. Tetap minta kene, cici nggak belaga. Karena muka bungkus rokok harapan kolotnya di jauhan ya cici. Karena mau kode, balikin kan gitu. Nggak langsung minta, pakai cara ngerapi gitu. Kan itu kesannya nggak minta, meskipun minta. Tapi terkesan tidak minta tadi, pertimbangan orang-orang ahli-ahli seperti itu. Karena kalau minta langsung itu nggak pantas. Siapa saya kok harus minta. Mau nggak minta juga ini nggak dikasih. Siapa yang minta hidup? Dikasih hidup. Kalau minta orang tak kalau kere, ini pondok minta dari baik, mengarah awaknya. Satu sisi lain Allah senang kalau dipinta. Allah pun memerintahkan supaya berdoa, minta sama Allah. Nah, maka diambil jalan tengah oleh mereka itu. Bagaimana kesannya saya bagus, nggak terlalu nuntut gitu kan. Macam mereka Surabhi Adawiyah, mama wacai, jeung mama wa seuneu oboh. Mama wacai na ember, deuk ngaruman neraka. Eta obor mah nggak belum surga. Apakah dia tidak mau masuk surga, tidak mau selamat dari neraka? Mau sebenarnya. Kok aya nanya positif kok pada hayang kita teh. Hayang ke surga bukan neraka. Cuma yang dia inginkan itu bukan nikmat surganya. Lain bidadari, lain dahar, karena pemikiran luang geus aya lain. Tapi karena bisa melihat Allah itu ya di surga. Bisa dekat dengan Nabi itu ya di surga. Kurang apa nggak sampai dunia itu kan nyatu. Jadi ingat karena surga teh, ngeunah dia itu menyatu atau kudu capek gitu kan. Gitu doang. Kumaha di dunia aja lho. Ada diceritakan orang yang saking hobinya sholat, seneng sholat sampai ngomong kieu. Saya emang nggak mau masuk surga, kalau di surga saya nggak boleh sholat. Orang pernah aja kayak ke surga, boleh sholat deh kan? Atau jadi begitu sholat di surga mah? Gue boleh sholat deh. Jadi nggak capek, cenah kudu sholat sih kan? Ayo surga betul kudu. Batu gue terus saking seneng karena sholat. Udah ngomong gitu, saya nggak mau lah masuk surga, kalau di surga nggak boleh sholat. Tergantung, memang jangan lu kebawa karakter nggak? Dari dunia aku apa surga nang aja? Di dunia tukang kawin malu atau tukang bogok dan kawin ya tewani nyandung tewani. Jadi bayangan surga teh ngeunah surga teh bidadari teh anu kabayang teh. Karena di dunia memang hayang kawin opat kan bisa hiji doang eta hiji maksa. Jadi pikiran kita masih nikmat dunia maka kan panggil di surga eta nu panggil lagi. Panggil ada hareunan. Itulah tingkatan tadi. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa hurun 'ain aya bidadari anu matana bulileuk doang geus ka dieu bae kan karena di dunia lagi mah teu tahu perlu geulis kumaha teh di dunia na betul mah hayang tetap bisa salat sarajan di surga atuh disilahkeun kalau silakan tuh mana hayang orang yang di dunia lagi ingat Allah nya asup surga teh hayang ku Allah lain surga amat gitu.
Dengan Allah ngesnyiun ketetapan bahwa bisa melihat Allah nanti di surga. Tidak ada cara lain, harus lewat masuk surga. Jadi nyana hayang ke surga. Tapi lain surga tentu punya hayang. Tapi ya nikmatnya bisa melihat zat Allah ya tadi atau berdekat-dekatan dengan Rasul. Dia orang bisa deketin Rasul karena neraka mah. Ya Rasulnya pas saya di surga sih. Jadi Rasul deketin Rasul akan hayang teh. Lain nikmatnya maka tak pikir punya nikmatnya dahar di surga, nikmatnya kawin di surga, bidadari dan lain-lain. Jadi kumaha keur di dunia jika dibiarkan gitu deh kalau di surga. Tapi lu nggak tahu alhamdulillah ke surga itu karena neraka. Karena itu tadi itu amal kita menentukan di posisi mana kita ketika kita diberikan oleh Allah rahmat untuk masuk surga. Jadi masuk surga nama karena rahmat Allah, fadl Allah. Cuma nanti di surga ada gedung tingkat berapa? Nah itu bagaimana amal kita yang di luhur, yang di hadap, yang di emper, gitu. Nah lumayan emper surga mulai emper toko. Eta, jadi kualifikasi tempat itu yang ditentukan oleh amal. Kalau masuk surga tidak ditentukan oleh amal kita, tapi oleh fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa letik kabeh dosa gede, bahkan kebaikan itu tidak akan ada kalau dihadapkan dengan sifat adil Allah. Dan tidak akan ada dosa besar kalau dihadapkan dengan anugerah Allah. Akhirnya ke anugerah Allah menuju keteangan. Fadl hadza min fadli rabbi, diberi anugerah abeh naon liyabluwani ashkuru am akfur. Kita harus cari anugerah Allah. Setelah dapat, itu tuh cobaan. Nabi Sulaiman itu begitu ngomongnya dalam Quran cerita Nabi Sulaiman ya. Bisa ngomong jeung binatang. Kabeh dikuasai ku manehna. Sehingga yang ngomong hadza min fadli rabbi. Ini anugerah dari Tuhan saya. Tujuannya apa? Liyabluwani ashkuru am akfur. Memberikan ujian. Selama masih di dunia berarti masih diuji. Meskipun Nabi, itu Nabi, meskipun Nabi. Kamu udah selain kurang, segede kurang. Diuji, lihat dulu, ashkur, apa saya bersyukur, apa saya kufur. Ujian.